Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading IT. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD dan memang video ini dikhususkan untuk update dari video yang sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan memang XAUUSD itu sempat naik ya ke area 1844 nih. Nah, masih sama dengan mapping saya yang kemarin ya di 1844 lalu kemudian turun naik ke bawah karena memang saya juga ada katakan ya pada video kemarin kalau misalkan XAUUSD sedang membentuk segitiga, di mana segitiga ini dia itu yang membatasin pergerakan harga dari si XAUUSD ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang pergerakan kenaikan yang tadi ya pada tanggal 23 Juni itu pas sekali berhenti di area segitiganya ini nih. Ya, ini segitiga dari kemarin sudah ada. Memang ini sangat pas sekali di sini 1844 kemudian di reject karena di area ini itu ada area zone ya atau bisa kita katakan sebagai area supply zone di time frame yang lebih kecil ya. Contoh kita di sini menggunakan time frame 15 menit. Nah, kalau kita menggunakan time frame yang 15 menit, kita akan kelihatan nih. Kalau di sini tuh ternyata ada supply zone yang membentang dari harga 1844 sampai 1848. Sedangkan untuk time frame besar ya supply zone-nya itu ada di level harga 1848 sampai 1851. Tapi di sini kita fokusnya dengan menggunakan time frame besar yaitu time frame 1 jam. Karena ini kan mapping untuk dipakai secara umum ya atau general purpose. Jadinya jika menggunakan time frame besar, saya buatnya itu kalian akan lebih mudah untuk memodifikasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, di sini saya perhatikan XAUUSD ini sudah break dari area trendline segitiganya ini, yang artinya trendline itu sudah di break turun ya. Saat ini kalau kita perhatikan memang XAUUSD berada di area demand, ya demand 1823, 1825, di mana ada saya katakan atau saya infokan di Telegram, kalau misalkan saya tadinya ada buy di daerah sini. Dan memang sempat buy, cuma langsung saya close itu di sekitar harga 1838 ya sampai 1840-an. Lalu kalau saya perhatikan memang secara pergerakan harga karena memang dia itu sudah break dari area trendline ini kan trendline ya kalau kita perhatikan dari tanggal 15 Juni sampai sekitaran 23 Juni ya kemarin dia itu bertahan di atas trendline kemudian pas malamnya ini dia di break turun dari trendline-nya. Dan kalau misalkan begini, ya kecenderungan harga bergeraknya itu adalah turun. Kenapa? Karena dia udah break dari area trendline ini. Dia bisa naik ya, asalkan dia harus bisa break dari area 1830 ini. Jadi selama dia masih berada di bawah 1830, dia itu cenderung turun dengan area support pertama itu ada di 1820. Nah, 1820 ini sebenarnya bukan area safe untuk buy, karena memang area ini adalah weak supportnya dia. Dimana kalau kita perhatikan daerah sini banyak sekali sumbu ya dari candle itu sendiri. Nah, best buy zone-nya ini yang saya bilang di Telegram, yang akan saya kasih clue di Telegram saya, yaitu ada di area kurang lebih di 1815 sampai 1814. Di sini bisa area yang bisa kalian pantau untuk melakukan short buy. Kenapa? Karena area sini kalau kita perhatikan ya, setiap dia mengenai area ini mulai dari tanggal 15 Juni dan tanggal 16 Juni itu dia langsung pullback atau mantul lagi ke atas. Maka dari itu untuk best buy zone saya itu ada di 1814 atau 1815. Tapi ini harus kalian sesuaikan kembali dengan marketnya karena memang seperti kita tahu ya, market di akhir pekan itu atau di Kamis dan Jumat itu sangatlah agresif atau volatil sekali. Sehingga untuk area ini jika kalian mau take buy, pastikan kalian melihat adanya candle konfirmasi atau rejection seperti ini. Nah, nanti untuk rejection kalian bisa menggunakan time frame yang kecil. Ya, kalian bisa menggunakan time frame 5 menit atau kalian bisa menggunakan time frame 15 menit. Jadi sesuaikan dengan gaya trading kalian masing-masing. Untuk stop loss saya itu nanti kalian bisa tempatkan ya di bawah zone ini atau kalian bisa tempatkan di luar trendline ini, trendline daily-nya dia ya. Jika ada trendline daily dia nih.
Nah, dengan target kenaikan pertama di 1820, ya lalu keduanya itu dia retest kembali ke area supply yang di sini. Ini kan kalau dijebol di area supply nih, di 1823, 1825 ya. Dia akan retest ini, baru kemudian kalau dia nggak break sini, dia akan turun kembali ke bawah dan melakukan uji kembali di area 1815, 1813 ini. Tapi kalau dia break dari area ini, maka dia akan lanjut melakukan retest di 1830. Karena 1830 ini juga sudah berada di luar zone trendline-nya dia ya. Kalau kita perhatikan memang tekanan jual dari si XOUSD cukup tinggi, di mana kita lihat ya DXY akhirnya naik kembali dan berhasil break ke atas lagi dari si trendline-nya. Hanya saja di DXY ini masih ketahan juga di area supportnya dia nih. Di area resistennya dia di 104.5. Jadi kalau kita perhatikan memang si DXY ini cenderung sideways di area 104.2 sampai 104.5. Lalu kalau kita lihat lagi dari si XOUSD, ya XOUSD ini sebenarnya dia itu mau turun. Ya, kalau saya perhatikan memang saya akan cenderung mengambil area sell selama dia sudah break dari area 1823 ini. Tapi kalau dia belum break dari 1823, ya dia belum break dari 1823 ini, maka kita fokus ke area buy kembali karena memang ada potensi dia untuk naik kembali ke atas. Intinya 1830 ini adalah kunci ya, atau level supportnya dia. Support become resisten dia, resisten become supportnya dia, yang cukup penting yang harus kita perhatikan. Karena memang saya juga bilang di Telegram, kalau memang 1830 itu adalah key levelnya dia, yang menentukan dia mau naik atau turun. Nih, karena dia itu bertahan di area demand dan masih belum bisa ditembus, maka kita akan fokus buy. Tapi ketika demand ini ditembus dan atau dia naik ke area 1830 dan itu dengan nembus 1830, maka kita bisa sell di area sini. Jadi kalau misalkan kalian mau take action, pastikan selalu menggunakan stop loss. Ya, kita bisa sell di area sini dengan target kita itu di 1820 dan 1815. Jadi begitu sih kalau untuk skenario sell saya, karena memang kalau kita perhatikan dari kenaikan DXY juga, DXY cukup kuat naiknya, dan si XOUSD ini juga cukup kuat juga tekanan seller ya, walaupun sebenarnya berita yang tadi ya dari report PMI market dan lain sebagainya dan data yang ada itu melemahkan DXY dan sempat membuat si XOUSD ini naik ke atas ya ke 1844, kemudian diturunin kembali karena memang DXY-nya ini ternyata menguat kembali pas malam harinya. Maka dari itu, kalau kita perhatikan ya selama si DXY ini bertahan di atas 104.2, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi untuk melakukan retest kembali ke 104.8 sampai 105 ini kembali. Yang artinya bahwa si XOUSD ini bisa turun ke 1820 dan 1815, 1813 ini. Oke, jadi kalau misalkan dia naik, kita cari area sell itu bisa di sini 1836, 1838. Kemudian kalau area sell ini tembus, kita bisa tunggu lagi di dekat-dekat trendline ini. Di 1843, 1840. Oke. Jadi kalau kalian mau take action, itu kalian silakan tentukan resiko kalian masing-masing. Karena memang market itu untuk hari Kamis dan Jumat itu cukup volatil sekali pergerakannya. Dan memang kadang tuh naik turunnya cukup cepat ya, lebih cepat dari hari-hari biasanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si XOUSD. Jadi itu adalah beberapa entry point yang mungkin yang akan saya entry di sana ketika memang mendapatkan konfirmasi dari market itu sendiri. Tetap menggunakan stop loss, dan saya harap video ini berguna untuk kalian semua yang sedang mencari analisa ataupun referensi trading kalian di XOUSD. Semoga video ini membantu kalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.